Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Arianti Juslan, NIM A1N118026. Saya mahasiswa dari jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah Indonesia masa kolonial. Bab 1. Proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan umat Islam pada tahun 1453. Khalifah Utsmaniyah yang berpusat di Turki berhasil menguasai Konstantinopel yang sebelumnya dikuasai oleh kerajaan Romawi. Jatuhnya Konstantinopel ini dipimpin oleh Sultan Muhammad II dan menimbulkan kesulitan bagi rakyat Eropa, khususnya dalam bidang perdagangan. Proses masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Masuknya bangsa Portugis ke Indonesia. Bangsa Portugis berhasil mencapai India Calicut pada tahun 1498. Portugis juga berhasil mendirikan kantor dagangnya di Goa pada tahun 1509. Pada tahun 1511, di bawah pimpinan de Albuquerque, bangsa Portugis sampai di Malaka dan melanjutkan ekspedisinya pada tahun 1512 dan sampai di Maluku. Pada saat itu, mereka diterima baik oleh Sultan Ternate yang pada saat itu masih bermusuhan dengan Tidore. Bangsa Portugis pun juga berhasil mendirikan benteng dan mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah, dan mereka juga aktif menyebarkan agama Kristen Katolik. Masuknya bangsa Spanyol ke Indonesia. Berhasilnya bangsa Portugis masuk di Indonesia, Maluku, diikuti dengan kedatangan bangsa Spanyol. Pada tahun 1521, bangsa Spanyol sampai di Maluku dan mereka disambut baik oleh Sultan Tidore yang pada saat itu masih bermusuhan dengan bangsa Portugis. Sebaliknya, kedatangan bangsa Spanyol bagi bangsa Portugis merupakan pelanggaran atas hak monopoli, dan disitulah timbul permusuhan antara bangsa Portugis dan bangsa Spanyol. Materi selanjutnya, perkembangan penjajahan Belanda di Indonesia. Banyaknya keuntungan yang diperoleh dari perdagangan rempah-rempah dan didukung oleh pengusiran bangsa Portugis menyebabkan para pengusaha Belanda bersaing untuk berlayar ke Maluku. Pada tahun 1602, bangsa Belanda secara perlahan menguasai Indonesia dengan memanfaatkan perpecahan antara kerajaan-kerajaan kecil yang telah menggantikan Majapahit. Pada abad ke-17 dan ke-18, Hindia Belanda tidak secara langsung dikuasai oleh pemerintahan Belanda, namun dikuasai oleh VOC. Tujuan utama VOC ini adalah mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Materi selanjutnya, perkembangan penjajahan Inggris di Indonesia. Penjajahan Inggris di Indonesia berlangsung sangat singkat, sekitar 5 tahun. Inggris menguasai Pulau Jawa
dengan melakukan penyerangan dan dengan menggunakan 60 kapal dan berhasil menguasai Batavia pada tanggal 26 Agustus tahun 1811 dan dilanjutkan dengan kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September tahun 1811. Dan dengan itu juga bangsa Belanda menyerahkan Indonesia kepada bangsa Inggris. Pada saat itu Indonesia dipimpin oleh Stamford Raffles dengan kebijakannya diantaranya Stamford Raffles ini membagi Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan. Tujuannya agar pemerintah Inggris lebih mudah mengawasi daerah-daerah Pulau Jawa. Bukan hanya itu, kebijakannya ialah menghapus kewajiban tanaman ekspor dan menghapus adanya kerja rodi dan perbudakan. Materi selanjutnya bab 2. Sistem tanam paksa. Latar belakang. Faktor utama yang melatar belakangi adanya sistem tanam paksa di Indonesia ini adalah adanya kesulitan keuangan yang dialami oleh pemerintah Belanda. Pengeluaran Belanda yang digunakan untuk keperluan militer sebagai akibat dari Perang Belgia pada tahun 1830 dan Perang di Jawa atau Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 di Indonesia. Pada tahun 1829, Johannes van den Bosch menyampaikan kepada Raja Belanda usulan-usulan yang kelak disebut Kulturstelsel. Van den Bosch menyampaikan usulan-usulan tersebut mengklaim sesuai dengan tradisi orang Jawa yang berdasar atas penanaman dan penyerahan secara paksa hasil bumi kepada pemerintah. Raja Belanda menyetujui usulan-usulan tersebut dan pada bulan Januari tahun 1830 Van den Bosch tiba di Jawa dan menjadi gubernur jenderal yang baru. Gubernur Jenderal Van den Bosch mendapatkan izin khusus dalam melaksanakan sistem tanam paksa ini dengan tujuan utamanya yaitu mengisi kas pemerintah kolonial yang kosong. Materi kedua, ketentuan pokok sistem tanam paksa. Inti pokok dari kebijakan Kulturstelsel adalah yang pertama, rakyat wajib menyediakan 1/5 lahan garapnya untuk ditanami tanaman wajib atau tanaman yang berkualitas ekspor. Yang kedua, lahan yang digunakan untuk ditanami tanaman wajib bebas dari pembayaran pajak tanah. Dan yang ketiga, panen yang dihasilkan diserahkan kepada pemerintah kolonial. Kelebihan dari hasil panen tersebut diserahkan kembali oleh rakyat. Materi selanjutnya, dampak dari sistem tanam paksa bagi bangsa Indonesia. Dalam dalam bidang pertanian. Kulturstelsel ini menandai dimulainya penanaman tanaman komoditi pendatang di Indonesia secara luas. Contohnya seperti kopi dan teh yang dulunya ditanam sebagai hiasan taman saja, mulai dikembangkan secara luas. Dalam bidang ekonomi,
Dengan adanya sistem tanam paksa ini, penduduk bangsa Indonesia bisa mengenal sistem upah yang dulunya mereka belum mengetahuinya. Karena pada masa itu Indonesia masih memfokuskan dengan sistem gotong royong atau sistem kerjasama yang bisa dilihat di kota-kota atau di pabrik gula. Dalam bidang sosial, kaitan antara penduduk dan desa semakin erat. Hal ini karena penduduk lebih senang tinggal di desanya, dan hal ini bisa menyebabkan kemunduran dan menghambat perkembangan desa itu sendiri. Materi selanjutnya, bab 3. Sistem politik ekonomi liberal. Adanya sistem tanam paksa yang menimbulkan kemiskinan di Nusantara yang merajalela dan mendapatkan protes dari kalangan di Belanda. Dan akhirnya muncul sistem politik ekonomi liberal pada tahun 1870 sampai 1900, dan dikeluarkannya juga Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula pada tahun 1870. Latar belakang terjadinya sistem politik ekonomi liberal. Yang pertama, munculnya adanya sistem tanam paksa yang menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat pribumi. Dan kedua, perkembangan paham liberalisme sebagai akibat dari revolusi industri dan revolusi Perancis. Yang ketiga, kemenangan Partai Liberal dalam parlemen Belanda yang mendesak pemerintah Belanda untuk menjalankan sistem politik ekonomi liberal di wilayah jajahannya, yang dimaksud yaitu Indonesia. Yang keempat, adanya Traktat Sumatera pada tahun 1871 yang memberikan kebebasan dari Belanda untuk meluaskan wilayahnya ke Aceh. Usaha yang berkembang pada zaman liberalisme di Hindia Belanda yaitu industri eksplor yang terdiri atas perkebunan besar dan tambang-tambang. Materi selanjutnya, isi Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Adapun isi Undang-Undang Agraria 1870 yaitu pertama, tanah Indonesia dibedakan atas tanah rakyat dan tanah pemerintah. Tanah rakyat dibedakan atas tanah milik yang bersifat bebas dan tanah desa yang bersifat tidak bebas. Tanah rakyat yang tidak bebas dapat disewakan kepada pengusaha swasta. Tanah rakyat tidak boleh atau tidak bisa dijual kepada orang lain. Tanah pemerintah dapat disewakan kepada pengusaha swasta hingga 75 tahun. Undang-Undang Gula yang bahasa Belandanya yaitu Schuiter-Wet adalah undang-undang yang dibuat oleh Belanda pada tahun 1870. Dan adapun isinya yaitu larangan pengangkutan tebu keluar Indonesia, tetapi bisa diproses di Indonesia. Pabrik gula pemerintah secara bertahap dihapus dan diambil alih oleh pihak swasta. Pihak swasta mendapatkan kebebasan untuk mendirikan pabrik gula baru. Dan adapun dampak positif dan negatif
dari adanya sistem politik ekonomi liberal, yaitu dampak positif bisa mencapai ekonomi yang pesat karena majunya industri dan sektor swasta. Yang kedua, sifatnya demokratis kepada warganya. Adapun dampak negatifnya yaitu terjadi kesenjangan antara orang miskin dan orang kaya. Dan kedua, terjadi kemerosotan. Terjadi kemerosotan tingkat kesejahteraan penduduk. Bab 4. Politik etis. Politik etis atau politik balas budi adalah suatu pemikiran yang mengemukakan bahwa pemerintah kolonial yang memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Pemikiran ini merupakan kritik politik tanam paksa. Latar belakang politik etis. Pada awal sebelum dilaksanakan politik etis di Indonesia, keadaan sosial ekonomi di Indonesia sangat buruk, jauh dari kata sejahtera, apalagi dalam bidang pendidikan yang bukan dari kalangan bangsawan. Pendidikan bukan menjadi baik, malah sebaliknya. Dalam bidang ekonomi, tanah vara yang luas masih dikuasai oleh peraturan tanah, yang dimana rakyat biasa sebagai penyewa dan sebagai pekerja biasa. Dengan keadaan ini mendapat tanggapan dari golongan sosial demokrat yang dipelopori oleh Van Deventer yang kemudian menjadi Bapak Pangeran Etis, yang menginginkan adanya balas budi bagi bangsa Indonesia. Materi berikutnya yaitu tujuan politik etis. Tujuan pertama politik etis ini ialah membantu meningkatkan SDM masyarakat di Indonesia dalam bidang pendidikan. Sekolah yang dibangun oleh Belanda bukan saja sampai jenjang SD, melainkan sampai jenjang SMU. Mereka pun juga mendirikan sekolah pendidikan tinggi, yaitu sekolah tinggi teknik dan pertanian. Adapun mata pelajaran yang diajarkan yaitu membaca, menulis, berhitung, ilmu alam, ilmu bumi, dan sebagainya. Dalam bidang transmigrasi, membantu mengurangi penduduk di Pulau Jawa. Materi berikutnya ialah isi politik etis. Adapun isi politik etis ini ialah yang pertama, irigasi, membantu membangun dan memperbaiki irigasi dan bendungan untuk keperluan pertanian. Yang kedua, emigrasi, yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi. Tujuannya agar mereka keluar dari Pulau Jawa untuk mencari lahan kosong untuk pertanian dan bisa menghasilkan penghasilan yang lebih baik. Dan yang ketiga, edukasi, membantu memperluaskan dalam bidang pengajaran dan bidang pendidikan. Materi selanjutnya ialah kekurangan dalam melaksanakan politik etis. Kekurangan dalam melaksanakan politik etis ini adalah
kebijakan ini yang hanya dibutuhkan oleh orang pribumi atau eksklusif. Buktinya saja, pembangunan lembaga-lembaga pendidikan hanya ditunjukkan oleh rakyat Indonesia. Sementara orang-orang campuran tidak boleh ke tempat itu. Mereka yang ingin melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi harus pergi ke Eropa dengan pembayaran pendidikan yang sangat mahal. Bab 5. Depresi Ekonomi Dunia. Depresi besar atau zaman Melais adalah suatu peristiwa penurunan tingkat ekonomi secara dramatis di seluruh dunia pada tahun 1929. Volume perdagangan internasional berkurang drastis. Begitu pula dengan pendapatan perseorangan, pendapatan pajak, harga, dan keuntungan. Antara tahun 1939 dan 1944, banyak orang-orang yang sudah bekerja kembali karena Perang Dunia II dan depresi besar pun berakhir. Materi selanjutnya ialah jatuhnya pasar saham Wall Street 1929. Ekonomi Amerika memasuki masa resesi. Pada awal musim panas 1929, ketika itu konsumen belanja menjadi menurun dan mengakibatkan barang-barang tertumpuk sehingga memperlambat laju produksi. Pada masa yang sama, harga saham mengalami tingkat pada awal musim gugur 1939 yang tumbuh dan mengalami tingkat yang tidak bisa diperkirakan. Materi selanjutnya ialah memburuknya depresi ekonomi. Krisis ekonomi semakin memburuk hingga 3 tahun ke depan. Garis bantuan makanan, dapur umum, dan bertambahnya jumlah tunawisma menjadi suatu hal umum bagi kota-kota di seluruh dunia dan di Amerika. Dan pada tahun 1920 terjadi kekeringan dan menyebabkan petani-petani gagal panen dan tidak bisa menghasilkan kebutuhan pangan. Materi berikutnya ialah jalan sulit menuju pemulihan ekonomi. Ditunjukkan adanya tanda-tanda pemulihan dan ekonomi semakin membaik pada awal musim semi 1933 yang dimana PDB real disesuaikan dengan inflasi dan tumbuh hingga 9% per tahun. Materi berikutnya ialah dampak depresi ekonomi terhadap bangsa Indonesia. Dengan adanya depresi ekonomi ini, masyarakat Indonesia yang bekerja di sektor industri kembali di pekerjaan lamanya, yaitu sebagai petani, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan penduduk yang tidak mempunyai tanah atau lahan terpaksa menjadi pengangguran. Bab 6. Gerakan resistensi di Jawa abad ke-19. Materi pertama yaitu lingkungan sosio-historis pada awal abad ke-20. Lingkungan historis yang cukup mencolok yang mempengaruhi muncul dan berkembangnya semangat resistensi publik dan berkembangnya rasa nasionalisme adalah proses penguatan negara kolonial. Pada masa itu, masyarakat kolonial dan organisasi gerakan nasional
sedang menghadapi kekuasaan negara kolonial yang semakin hari semakin kuat. Dalam masyarakat kolonial, rakyat dan negara cenderung berhadap-hadapan secara frontal. Dengan demikian, konflik akan terus menjadi sesuatu yang laten antara negara dan rakyat. Materi selanjutnya yaitu feministofobia. Pada dekade pertama dan kedua pada abad ke-20, gerakan yang berbasis paham nasionalisme belum merupakan sesuatu yang ditakuti oleh pemerintah kolonial Belanda. Bisa dilihat dari munculnya Budi Utomo pada dekade pertama abad ke-20. Memang menarik melihat sikap takut atau fobia dari pemerintah kolonial Belanda terhadap ideologi pan-Islamisme dan komunisme. Fobia ini menyebabkan munculnya rasa kecurigaan terhadap setiap resistensi yang terjadi di dalam masyarakat, yang didalangi oleh satu ideologi antara pan-Islamisme dan komunisme. Dengan berakhirnya materi yang saya jelaskan tadi, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.